Pemirsa, DPR secara resmi telah mengesahkan 3 rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah otonomi baru menjadi undang-undang terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Pemekaran itu ditujukan untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Papua. Sejauh mana pemekaran di Provinsi Papua itu nantinya dapat bermanfaat dalam pembangunan di bumi cendrawasih dan masyarakat Papua? Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema tentang DOB aspirasi orang asli Papua untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. DPR RI kini telah menetapkan pemekaran 3 provinsi baru di wilayah Papua melalui pengesahan terhadap Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB. Pemekaran wilayah Papua sudah berproses secara bertahap beberapa waktu lalu, di mana telah dibukanya dialog dan masukan dari para pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen yang ada di Papua. Saat ini pemekaran wilayah Papua akan diimplementasikan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat Papua. Pemekaran wilayah Papua akan memperpendek rentang kendali pemerintah daerah yang selama ini terlalu jauh dan kurang efektif pengawasannya. Dengan adanya pemekaran wilayah ini, dampaknya akan lebih terasa mulai dari percepatan pembangunan hingga peningkatan SDM di bumi cendrawasih. Pemekaran ini telah membentuk sebuah ekosistem baru, di mana ekosistem ini saya pikir lebih useful, lebih berguna. Proses pengawasan dilakukan dari provinsi ke kabupaten kota akan lebih mudah, dan secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, mempercepat pembangunan, kemudian dan salah satunya juga ini kemudian akan mengangkat atau membuka mata orang Papua bahwa sebenarnya ada proses pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi sejauh ini tidak terlaksana dengan baik karena memang kendalinya yang susah. Nah, saya contohkan misalnya selama ini di 29 kabupaten kota terjadi misalnya dalam dunia pendidikan, proses pengawasan yang dilakukan oleh provinsi kepada daerah, terutama dalam pengawasan guru-guru itu kan sangat kurang. Akhirnya banyak siswa yang terlantar tidak sekolah. Nah, proses yang sama juga terjadi di bidang kesehatan. Banyak puskesmas-puskesmas yang akhirnya kosong karena kurang pengawasan dari provinsi. Nanti pada saat ada sidak dari provinsi turun, baru puskesmas tersebut ramai. Nah, ini kan proses-proses yang kemudian harus kita lihat bersama, bahwa kita membangun Papua tidak bisa dengan rentang kendali yang jauh. Karena secara geografis Papua ini sangat luas. Dan kalau dengan rentang kendali yang jauh, ini akan memperlambat pembangunan. Masyarakat Papua tidak boleh lagi berpikir dalam tataran tolak-menolak pemekaran, karena pemekaran wilayah Papua sudah final. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah bagaimana masyarakat Papua dapat mengisi pembangunan di wilayah yang baru. Implementasi pemekaran wilayah di Papua penting untuk melihat potensi-potensi yang ada di 3 provinsi yang baru, sehingga pembangunan di wilayah tersebut dapat sesuai dengan potensi yang ada. Dengan adanya proses yang sudah dilakukan, pemekaran dilakukan, saya optimis Papua akan dibangun dengan baik. Nah, sekarang tergantung kita, orang Papua. Nah, sekarang tergantung kita, orang Papua. Tergantung pemimpin kita dan tergantung anak-anak muda sekarang. Jika kita ingin membangun Papua yang baik, kita tidak usah lagi berputar di era atau di daerah atau di dalam kotak tolak-menolak itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau mempersiapkan diri, kemudian kita mau membuka ruang diskusi. Kalau saya dari daerah, misalnya saya dari daerah Lapago, saya harus lihat potensi apa yang saya miliki di daerah Lapago, apa yang harus saya kembangkan. Saya dari daerah Mepago, apa yang harus saya kembangkan di daerah tersebut, agar proses ini bisa berjalan dengan cepat,
dan kita bisa melakukan pembangunan dengan baik. Kalau kita masih terputar di daerah atau masih membicarakan politik tolak menolak, maka sampai kapanpun Papua tidak akan maju. Jadi ini sudah ada satu pintu yang dibuka oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan di Papua, percepat pembangunan. Tapi ketika orang Papua masih sibuk dengan tolak menolak, orang Papua masih sibuk dengan kegiatan politik, maka sampai kapanpun tidak akan terbangun dengan baik. Nah, di era ini ya yang sering saya sampaikan kepada anak-anak muda, sudah saatnya kita berubah. Bagaimana agar kita anak-anak muda bisa berperan aktif dalam pembangunan dengan kapasitas, dengan kemampuan pengetahuan yang kita miliki. Masa depan pembangunan Papua kini telah lebih terbuka lebar dengan adanya pemekaran 3 provinsi yang baru. Semua pihak harus bahu-membahu untuk dapat membangun 3 provinsi yang baru di Papua. Sudah waktunya masyarakat Papua berperan besar dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Jika bukan mulai sekarang, kapan lagi? Dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB, niscaya wilayah Papua dapat cepat maju. Oleh sebab itu penting untuk semua pihak termasuk orang asli Papua untuk dapat mewujudkan dan mendukung pemekaran wilayah Papua demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Demikian sorotan Matua TV kali ini. Sampai jumpa.